Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 10 Januari tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Berdamai dengan Tuhan dan Manusia. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan jaga pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dalam merenungkan firman-Mu pagi ini. Dari awal hingga selesai, boleh jadi untuk kepujian, kehormatan, mendatangkan berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Berdamai dengan Tuhan dan Manusia. Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Sekali lagi, tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Amsal 12 ayat 20. Saya dan saudara sementara mengikuti satu persidangan yang hampir mengajak seluruh kita di Indonesia memperhatikan, yaitu terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua. Dan di sana kita memperhatikan, walaupun belum vonis, tetapi kita memperhatikan ada rencana yang jahat yang dibuat. Nah, dalam rencana jahat itu pasti ada tipu daya. Dan itu ayat firman Tuhan katakan. Itulah sebabnya saudara, mari kita jangan sampai merencanakan kejahatan. Karena kalau kita merencanakan kejahatan, pasti kita akan buat kejahatan. Dan pada akhirnya, kita akan melakukan tipu daya. Dan tipu daya itu akan ada di hati kita. Itulah sebabnya, mari hidup setia kepada Tuhan, supaya kita selalu mendapat sukacita seperti firman Tuhan di pagi hari ini. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Dengki tidak akan ada dalam hatinya. Sangkaan-sangkaan jahat tidak mendapat tempat dalam hatinya. Kebencian tidak ada. Hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga dan akan menyebarkan pengaruhnya yang menyenangkan di sekitarnya. Roh kedamaian akan turun bagaikan embun ke hati yang lelah dan disusahkan oleh perselisihan-perselisihan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan Khaliknya. Dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengkekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana ini ditanamkan di dalam hati, itu akan mencampakkan bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Jadi saudara, mari kita berhenti. Kalau kita sering lakukan merencanakan kejahatan, mari berhenti untuk merencanakan kejahatan. Karena akibat daripada itu akan ada tipu daya yang direncanakan. Coba lihat orang yang buat kejahatan. Pasti dia akan membuat tipu daya. Seumpama sebuah perkara, orang itu jujur untuk mengakui bahwa ini bahwa saya semua penyebabnya. Selesai sebuah perkara.
tetapi tipu daya akan dilakukan oleh seorang yang merencanakan kejahatan. Itulah sebabnya saudara, mari kita berdamai dengan semua orang, dengan Allah, dengan semua orang di sekitar kita, agar tidak ada rencana-rencana jahat di dalam hati kita. Di sini katakan dengki tidak akan ada dalam hatinya, sangkaan-sangkaan jahat tidak mendapat tempat dalam hatinya, kebencian tidak ada. Hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga dan akan menyebabkan pengaruhnya yang menyenangkan di sekitarnya. Kalau saya dan saudara setiap hari memiliki hubungan dengan Tuhan, maka yang nyata kelihatan dari senyum kita, dari cara kita berbicara, dari tindakan kita, yang akan keluar adalah semua perilaku damai, perilaku sukacita. Kalau saya dan saudara membiasakan diri untuk menampung kesusahan, kemudian di dalamnya ada iri hati, ada sangka-sangka jahat, ada kebencian, maka status kita di Facebook akan seperti ini. Nanti lihat kamu. Atau kalau orang Manado bilang nanti ngana lihat. Itu status di Facebook akan bunyi demikian. Nah, itu sebabnya panggilan kepada kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan manusia. Kiranya pekabaran ini tidak hanya memberkati kita, tetapi kemudian menegur juga kita. Supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita di pagi hari ini. Dan saya ajak mari kita bersama-sama dalam doa penutup. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Mungkin juga mengingatkan kami, menegur kami. Bahwa kami jangan sampai merencanakan rencana-rencana jahat dalam hati kami. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak pembawa damai di mana saja kami berada. Meteraikan pekabaran firman Tuhan yang indah ini di hati kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu pembawa damai di mana saja kami berada. Baik berdamai dengan Engkau maupun berdamai dengan sesama kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua rencana aktivitas kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh melihat akan sebuah kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran untuk pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.